sahabat Premier, jumpa lagi dengan saya Astrid di sini. Tentunya hari ini saya dengan Arpi, maskot dari Rumah Sakit Premier Surabaya. Hari ini kita mau bahas tentang tipes dan demam berdarah. Ini yang menarik adalah perbedaannya karena gejalanya hampir-hampir sama. Tentunya kita bakal bicarakan ini, kita sharing dengan dokter yang memang ahli di sini. Sudah hadir bersama kita Dr. Cesar Givani, spesialis penyakit dalam. Ya. Hai dok, apa kabar? Baik, Mbak Astrid, gimana kabar? Ya, puji Tuhan baik. Ya, sudah kelihatan sahabat Premier, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Premier ini seperti Dr. Cesar adalah dokter yang humble. Jadi sahabat Premier bila nantinya akan mengalami gejala antara tipes atau DBD, bedanya di mana? Langsung aja konsultasi dengan Dr. Cesar. Baik dok. Hari ini kita mau bicara tentang tipes dan DB. Iya. Seringkali kan kita tuh bingung ya, gejalanya itu kan hampir sama dok, sama-sama demam tinggi. Iya. Tapi secara spesifik mestinya ada perbedaan ya dok, gimana Iya. menurut dokter? Jadi memang pasien-pasien dengan keluhan demam, apalagi demam yang tanpa sebab tambahan, misalnya tidak ada batuk, tidak ada diare, tidak ada muntah-muntah, tiba-tiba merasa demam saja. Biasanya memang datang ke rumah sakit. Pemikiran dokter pertama, baik yang di IGD ataupun dokter yang di poli rawat jalan ialah seringkali apakah ini mengarah ke demam berdarah atau tipes. Karena dua penyakit ini itu memiliki gejala awal yang sama. Tetapi memang perbedaan demamnya bisa dilihat. Oh beda ya dok ya? Ya, jadi pada demam berdarah atau kita katakan dengue fever ya, itu demamnya biasanya cukup tinggi dan biasanya dia ada periode demam yang terus-menerus beberapa hari. Iya. Kemudian di hari sekitar keempat kelima dia akan menurun demamnya. Oke. Lalu berikutnya akan naik lagi. Jadi seperti pelana kuda. Pelana kuda. Tetapi kalau demam pada penyakit tipes itu biasanya gradual. Munculnya tidak langsung tinggi tetapi pelan-pelan. Hari besoknya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Nah, itu kita mulai memiliki kecurigaan terhadap itu. Walaupun fakta real di lapangan memang tidak sejelas itu. Tidak sejelas itu muncul. Berarti memang antara DB dengan tipes ini kan mirip banget ya. Ya. Saya rasa semua penyakit itu ditandai dengan demam. Nah berarti kalau dokter jelaskan tadi DB itu demamnya cenderung langsung tinggi begitu ya dok ya. Sedangkan tipes perlahan-lahan. Nah tentunya dalam proses itu tadi dok, dalam 1, 2, 3 hari itu ada gejala lain nggak dok untuk dua penyakit ini? Betul. Jadi memang ada gejala lain yang bisa kita amati, yaitu pada pasien demam berdarah biasanya cenderung muncul sakit kepala yang hebat. Sakit di persendian, sakit di otot-otot badan. Sedangkan pada tipes biasanya lebih ke keluhan pencernaan. Seperti misalnya sembelit, sulit BAB, atau malah diare, itu atau bisa malah ya, sakit dok, ya? perut ya. Karena memang sumber penyebabnya beda. Ya, kalau memang demam berdarah adalah virus yang menumpang lewat nyamuk, kemudian akhirnya masuk ke seluruh tubuh. Tetapi kalau tipes itu adalah infeksi pencernaan. Selain itu pada demam berdarah kadang-kadang juga ditemukan keluhan-keluhan seperti mual. Sama berarti ya. Kayak tipes jadi kan ada mualnya ya dok tapi ya? yang biasanya membedakan adalah nyeri badannya. Pada demam berdarah itu nyeri kepala bisa hebat, nyeri badan bisa hebat, dan kadang-kadang kalau kondisinya memang parah, pada hari-hari yang sudah agak-agak late ya, agak-agak akhir, muncul bintik-bintik merah. Tanda-tanda perdarahan mulai muncul. Kalau pada kondisi yang lebih berat lagi ada mimisan, perdarahan baik lewat bawah atau atas, tetapi itu dalam kondisi yang sudah late dan juga tidak selalu muncul. Jadi bukan berarti demam berdarah itu adalah selalu ada berdarah. Iya. Karena yang kita tahu ya, mungkin sahabat-sahabat Premier juga yang Anda tahu bahwa demam berdarah biasanya disertai dengan bintik-bintik merah. Ternyata tidak selalu begitu ya dok ya? Tidak selalu seperti itu. Berarti artinya ketika kita mengalami gejala itu kemudian pengobatan lebih awal bisa jadi bintik itu tidak muncul. Iya, betul. Begitu ya. Baik. Kemudian spesifik yang tadi menurut saya berbeda adalah gejala di mana kalau demam berdarah itu pusing hebat, nyeri persendian, jadi seperti rematik begitu dok. Rematik itu seperti perbedaannya adalah panasnya memang ya. Pada penyakit rematik itu kan penyakit inflamasi kronik ya. Jadi biasanya dia tidak disertai oleh panas. Dia biasanya nyerinya pelan-pelan terus lama menahun. Maksudnya adalah berbulan-bulan tidak menghilang seperti itu. Tapi kalau ini nyerinya akut. Jadi maksudnya adalah tiba-tiba panas dalam beberapa hari langsung nyeri semua badannya. Langsung hanya mau tidur baringan aja di rumah seperti itu. Nah,
seperti yang itu muncul. Oh gitu. Jadi kalau memang DBD ini sendiri memang lebih ke nyeri, begitu ya dok ya? Panas Panas dan seringkali nyeri. ada tambahan nyeri, baik nyeri Betul. kepala, nyeri sendi, nyeri badan. Betul. Kalau di tipes sendiri dok, Iya. apakah mengalami nyeri juga atau kebanyakan karena di area pencernaan, jadi Iya. lebih ke mual, muntah seperti itu dok? Jadi sebetulnya di tipes itu karena memang infeksinya bakteri salmonella dan spesifik pada daerah usus. Oke. Jadi bakterinya menempel di usus itu sehingga memang keluarnya bisa muncul nyerinya nyeri perut. Oke. Nyeri perut, kadang-kadang kalau memang berat juga ada mual, ya, sulit BAB, diare seperti itu. Tetapi hal yang ini tidak begitu ditemukan dengan jelas pada pasien-pasien demam berdarah. Oke. Nah, sahabat Premier, dari topik pertama aja perbedaannya kita udah jelas-jelas tahu ya sekarang, karena memang dua penyakit ini seringkali dinilai sama gejalanya maupun keluhannya gitu. Tapi tentunya dok ada pemeriksaan lebih lanjut ya yang membedakan akhirnya ini bisa ditegakkan bahwa ini DB atau tipes. Iya. Bagaimana dok? Betul. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui dengan pasti seseorang ini demam berdarah ataupun tipes? Iya. Pertama memang harus ketemu dokter ya, Iya. tanya jawab dan kemudian pemeriksaan fisik. Selain itu pemeriksaan laboratorium untuk demam berdarah kita bisa periksakan darah rutin, ya, darah lengkap yang kita bisa tampak hemoglobin, leukosit, trombosit, ada penurunan trombosit dan memang Iya, kalau iya. penurunannya sudah mulai di bawah 150.000 bahkan di bawah 100.000 harusnya itu udah kita katakan kemungkinan besar ke arah demam berdarah. Demam berdarah. Selain itu karena perkembangan zaman, alat-alat lab yang semakin canggih, kita bisa melihat apakah ada virus tersebut di dalam darah Oh, oke. dengan cara mengecek dengue NS1 antigennya. Oke. Jadi sama seperti zamannya COVID PCR ya, Iya. kita melihat oh ada tidak virus itu di dalam sampelnya, dahak dan lain-lain. Iya. Tetapi ini di dalam darah rupanya kita bisa menemukan, bahkan di hari kedua pun kita sudah bisa menemukan bahwa seseorang ini mengalami demam berdarah atau bukan. Lewat pemeriksaan NS1 tadi. NS1. Adapun pemeriksaan yang lain seperti IgM, dengue yang bisa mengetahui juga apakah badan kita sudah merespon terhadap Oke. virus tersebut. Iya. Untuk tipes, mungkin yang favorit atau yang populer ya, yang populer ialah pemeriksaan Widal. Oke, Ya, ya, mungkin dari zaman dulu Widal sudah cukup populer. Tetap seperti itu ya dok. Nah, tetapi agak ada perubahan di mana Widal itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah sebetulnya untuk mendiagnosis pasti tipes melalui pemeriksaan Widal itu harus diulang 1 minggu kemudian. Oh gitu. Ya. Jadi ketika angka Widalnya lebih besar daripada 1/160, itu harus diulang seminggu kemudian untuk memastikan bahwa dia betul-betul tipes atau tidak. Nah, kalau kita harus menunggu selama 1 minggu, ini kan cukup merepotkan ya. Iya, betul. Terapi juga menjadi kurang optimal Iya. dan lain-lain. Sehingga pemeriksaan terbaru ialah sudah menggunakan Tubex ya, atau IgM Salmonella. Kita udah bisa mengetahui bahwa seseorang ini pasti atau tidak mengalami demam tifoid atau tipes. Jadi menurut saya kalau memang memungkinkan di daerahnya masing-masing, tempatnya masing-masing untuk mendiagnosis demam tifoid, Iya. ialah menggunakan pemeriksaan IgM Salmonella. Oh baik. Itu makanya kenapa ya dok ya DBD itu selalu diambil darah setiap hari. Iya. Benar ya dok? Betul, Emang betul. harus begitu dok? Iya. Itu untuk melihat Untuk melihat tren trombositnya. trombositnya. Ya. Oh, Jadi oke. ada fase-fase di mana penderita diabetes akan mengalami fase kritis. Oke. Trombosit akan semakin turun terus. Dan ketika pada akhirnya kondisi infeksi itu sudah membaik, trombositnya akan mulai naik, mulai meningkat. Dan ketika trombosit misalnya sudah mulai meningkat 2 kali, misalnya dari 70.000 turunnya, kemudian sudah ke 80.000, besoknya ke 85.000, pasien sudah boleh kita pulangkan. Jadi bisa menjadi parameter apakah terjadi perburukan atau tidak, dan parameter apakah terjadi perbaikan dan boleh rawat jalan seperti biasa atau tidak. Selain itu, pada kondisi demam berdarah yang berat, misalnya sampai trombosit di bawah 20.000, Iya betul. dokter juga akan mempertimbangkan untuk melakukan suatu transfusi trombosit. Oh, Ya, itulah kenapa kita harus melakukan pemeriksaan darah lengkap setiap hari. Oke. Nah, kalau untuk trombosit nih di DB ya dok, ini menarik nih karena beberapa orang tuh seringkali mengira, sahabat Premier juga saya yakin tuh mengalami ya pasti ya, itu ketika trombosit kita udah di bawah 100 tapi nggak spesifik nih bawah 100-nya berapa. Iya. Padahal dikira 70. Ternyata banyak juga orang-orang yang mengalami trombositnya sampai di bawah 40. Iya, Itu ya dok. betul. Itu artinya memang mengalami penurunan trombosit Iya. dan itu perlu tindakan transfusi begitu ya. Iya, beberapa kondisi memang perlu tindakan transfusi. Iya, iya. Apalagi bagi yang
sudah mengalami perdarahan yang cukup berat. Tetapi kondisi demam berdarah yang berat itu memang tidak banyak dibandingkan demam berdarah yang ringan. Padahal kan demam berdarah ini di Indonesia sangat sering sekali ya, sangat banyak sekali. Oleh karena itu mungkin seringkali juga orang-orang tanya apakah demam berdarah bisa dirawat di rumah, ya kan? Betul. Sebetulnya bisa, tidak apa-apa, asal bisa melakukan pemantauan darah lengkap setiap hari. Jadi trombosit bisa kita lihat setiap hari. Sehingga kalau trombosit sudah di bawah 100.000, amannya ngamar aja, opname aja. Nah itu Dok, masalahnya kalau dirawat sendiri di rumah susah saya rasa untuk melakukan pemeriksaan itu. Kecuali gitu betul-betul tenaga medis, kebetulan mungkin perawat atau dokter yang bisa punya kemampuan untuk menilai sendiri ya. Tapi kalau masyarakat awam saya rasa idealnya mending ke rumah sakit aja. Jadi sahabat Premier, bila Anda mengalami gejala seperti yang disampaikan oleh Dr. Caesar tadi, akan lebih baik dan lebih cepat ditangani jika Anda segera berobat ke instalasi atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, Dok, untuk mencegah nih Dok, supaya kita tahu nih, supaya jangan sampai kena demam berdarah atau tipes, itu bagaimana kiatnya menurut Dr. Caesar? Jadi kita kembali lagi ke histori ya, riwayat dari demam berdarah. Demam berdarah itu kan virus, karena virus dengue yang menumpang lewat nyamuk. Jadi penularannya tidak bisa manusia antar manusia, dari makanan, pernapasan tidak bisa. Harus nempel di nyamuk, nyamuknya yang terbang kemana-mana, yang menggigit manusia. Nah, di mana nyamuk ini ada, dia akan sembunyi, nyamuk Aedes ini di genangan-genangan air bersih, ya. Bersih malah itu. Air bersih. Jadi kalau di rumah masih pakai bak mandi, ya, atau tempat untuk menyimpan apapun, air pot, bunga dan lain-lain, ataupun banyak menyimpan barang bekas di taman, hujan datang, kemudian ada genangan, itu harus dibersihkan. Karena itulah tempat-tempat nyamuk bersarang. Selain itu kalau bepergian atau tempat kerjanya di daerah yang kira-kira rawan terjadi demam berdarah, ya, gunakanlah repellent atau anti nyamuk, bisa oles, bisa spray ya. Kemudian juga pakailah baju yang tertutup, lengan panjang, celana panjang jika memang ke tempat-tempat seperti itu untuk menghindari gigitan nyamuk. Nah, itu kalau demam berdarah. Kalau kita bahas mengenai tipes, dia itu akibat dari bakteri salmonella yang masuk di makanan. Jadi makanan minuman yang kotor yang tidak matang, misalnya makanan mentah yang tidak ataupun dimasak setengah matang yang kurang baik. Kemudian air misalnya ya, dari es batu, kita jajan di luar es batu yang tidak jelas airnya seperti apa, itu bisa sumber dari bisa juga ya, penularan tipes. Sumber utama dari situ. Sehingga biasakan setiap kali sebelum makan cuci tangan yang bersih dengan cara yang baik dan benar, jangan terlalu cepat di air mengalir ya, dengan cara yang tepat. Sehingga misalnya pun ada kuman-kuman di tangan, kita bisa bersih dulu. Kemudian makanannya juga pastikan makanan matang, makanan yang tersaji dengan baik. Kalau memang ke tempat yang menyajikan makanan yang setengah matang ataupun bahkan mentah dan tidak yakin dengan higienitasnya, mending tidak usah. Mending nggak usah ya. Nah, kalau kita nih udah berusaha mencegah ya Dok ya, saya rasa memang penjelasan Dr. Caesar tadi udah luar biasa banget ya. Tapi artinya kita tidak bisa menghindari itu gitu ya Dok ya. Nah, misalnya nih sahabat Premier di sana mengalami gejala seperti yang dokter sebutkan, kira-kira pengobatan atau pertolongan pertamanya gimana Dok sebelum sampai ke fasilitas kesehatan terdekat? Bisa menggunakan obat-obat yang beli di apotek sementara untuk menghindari keluhan atau mengatasi keluhannya, misalnya panas, tidak apa-apa, berikan paracetamol ya ke apotek terdekat. Anti mual boleh dibelikan, tetapi mindsetnya harus langsung itu hanya buying time, membeli waktu saja untuk kita bisa datang ke dokter, ya, bisa ke UGD, bisa ke praktek pribadi seperti itu, sehingga diagnosis jelas untuk semua penyakit. Diagnosis itu harus jelas dulu. Iya, betul Dok. Baru terapi. Jangan kira-kira gejala A, B, C langsung terapi, tapi sebetulnya tidak tahu diagnosisnya apa. Itu Indonesia banget kali ya Dok. Ngobatin sendiri gitu ya Dok ya. Nah, terkait tipes nih Dok, makanan. Tadi kan karena berhubungan dengan infeksi pencernaan. Nah, makanan apa sih yang nggak boleh untuk penderita tipes dan makanan apa yang disarankan untuk penderita tipes? Kalau sudah mengalami tipes, artinya ususnya sedang luka karena terinfeksi bakteri. Oleh karena itu, makanan-makanan yang kira-kira memperberat kerja usus dihindari. Misalnya apa? Makanan-makanan yang berserat tinggi. Misalnya daging empal ya, yang seratnya keras gitu kan, pencernaannya sulit gitu. Sayur-sayuran juga sebaiknya dihindari selama tipes.
Jadi makanannya apa? Makanannya biasanya lunak. Ya, nggak harus bubur, nasi lunak boleh, ya, ikan boleh seperti itu. Oke, jadi sayur malah nggak boleh ya dok Sayur ya? nggak boleh. Oke, sementara sayur nggak boleh. untuk Sementara, tipes. ya. Ya baik. Sahabat Premier, sayangnya waktu kita ini tidak cukup panjang untuk konsultasi dengan dokter Cesar. Padahal topik ini menarik sekali antara tipes dengan DP. Tapi harapannya dengan kita bicarakan siang ini ya dok ya, hari ini sahabat Premier di sana sedikit lebih jelas bahwa DP dan tipes itu berbeda. Tapi jangan diobatin sendiri. Nah, kalau sahabat Premier ingin berkonsultasi dengan dokter Cesar Givani di Rumah Sakit Premier Surabaya, mungkin dokter bisa dijelaskan waktu prakteknya dokter di hari dan jam berapa dok? Ya, jadi untuk di Poli Outpatient Rawat Jalan, saya setiap Selasa dan Kamis jam 8 sampai jam 10 pagi. Tetapi setiap hari saya di Poli Medical Check Up juga. Itu mulai jam 9 sampai jam 1 siang, 9 pagi sampai 1 siang. Jadi silakan kalau perlu kapanpun bisa berkunjung. Oke, baik. Jadi hampir setiap hari ya dokter Cesar ada di Rumah Sakit Premier Surabaya. Oke, sahabat Premier, saya rasa siang ini, hari ini kita benar-benar cukup jelas tentang perbedaan ini. Untuk informasi lebih lengkap, sahabat Premier bisa hubungi ke 599-3211 atau melihat tayangan ini di YouTube dan Instagram kami di Rumah Sakit Premier Surabaya. Terima kasih Dokter Cesar Givani, spesialis penyakit dalam, untuk waktunya, sibuk-sibuk sudah merelakan waktu ke sini ya dok ya. Sehat selalu dokter. Sehat selalu. Ya, sampai jumpa dengan saya Astrid di Rumah Sakit Premier Surabaya.